teman-teman semua, balik lagi ke YouTube channelnya Hai419. Dan kali ini kita bakal nge-review film yang asik banget. Judulnya adalah Miss Sloane. Tapi sebelum review filmnya sendiri mulai, saya mau memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya Anggi Mahari Putri. Nomor NPM saya 1702 10 19 0064. Nah, penasaran gak sih apa hubungannya film Miss Sloane sama organisasi internasional yang sering kita pelajari dan juga tata kelola global yang sering kita temui di kelas sehari-hari? Oke, kalau misalnya kalian tetap penasaran, tetap nonton video ini ya. Oke. Tapi sebelum kita ngomongin antara film dan teorinya, ada baiknya kita bahas dulu sedikit. Emang filmnya ngomongin apa sih? Menceritakan tentang seorang lobbyist yang udah pakar banget dalam bidangnya, Elizabeth Sloane, dalam menghadapi kasus pelegalan rancangan perundangan Heaton-Harris Bill, yang mana rancangan perundangan ini akan memperketat seleksi dokumen maupun seleksi psikologis dari seseorang yang akan memiliki senjata. Singkat cerita, salah satu perwakilan dari sebuah manufaktur persenjataan kemudian mendatangi Miss Sloane dan meminta bantuannya untuk menggiring opini orang-orang biar mereka akhirnya menentang rancangan perundangan ini, khususnya dari para wanita. Miss Sloane sebagai orang yang bekerja atas asas yang dijunjung dan bukan karena cuan semata, kemudian menertawakan ide bahwa wanita pada akhirnya akan menyukai senjata, namun pada akhirnya pekerjaan tersebut diambil juga. Tak lama kemudian, rival kerja dari Miss Sloane sendiri, Rudolf Schmidt, selaku kepala dari Peterson Wyatt Company, sebuah firma lobbying juga, kemudian menghampiri Miss Sloane dan mengajak dia untuk bekerja untuk mendukung rancangan perundangan ini untuk terwujud, mengingat betapa bahayanya jika persenjataan jatuh kepada orang yang salah. Akhirnya, Miss Sloane setuju untuk bekerja sama dengan Peterson Wyatt dan dia mengajak banyak rekan kerjanya, kecuali satu yang entah kenapa tidak mau keluar dari Cole Kravitz, yaitu asistennya yang bernama Jane Molloy. Namun dengan Peterson Wyatt, Elizabeth Sloane memperjuangkan hak dan perwujudan dari perundangan Heaton-Harris Bill, dan pada awalnya semuanya berjalan lancar. Sampai suatu ketika suatu krisis terjadi dan krisis tersebut berhasil diatasi oleh seseorang yang memiliki senjata secara legal. Akhirnya banyak orang yang mendukung kepemilikan senjata secara pribadi melihat hal ini sebagai sesuatu yang menguntungkan. Oh, nyatanya dengan kita memiliki senjata secara pribadi, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, namun juga orang lain. Selain itu, perusahaan lama Miss Sloane, Cole Kravitz, ternyata melakukan blackmail terhadap Miss Sloane sendiri dengan memanggilnya ke persidangan atas dasar upaya suap kepada senator. Padahal, upaya suap tersebut adalah sesuatu yang merupakan strategi dari perusahaannya sendiri. Pada akhirnya, Heaton-Harris Bill terwujud dan penyaringan orang dalam memiliki senjataan pribadi kemudian diperketat, namun dengan konsekuensi Miss Sloane yang harus menetap dalam penjara selama 10 bulan. Namun film ini berakhir dengan baik dengan menunjukkan Miss Sloane yang keluar dari penjaranya sendiri. Oke, pertama mulai dari organisasi internasional. Salah satu permasalahan yang paling di-highlight dalam film Miss Sloane adalah soal gun control. Apakah rakyat sipil biasa boleh memiliki senjata api untuk pribadi maupun tidak? Peran organisasi internasional dalam hal ini datang dari dua sumber, yaitu dari Intergovernmental Organization atau IGO, yaitu sebuah badan PBB, United Nations Office for Disarmament Affairs atau badan PBB yang menghubungkan soal kepemilikan senjata. Nah, UNODP ini telah melaksanakan audiensi yang berjudul Civil Society and Disarmament tahun 2018 yang merupakan sebuah advokasi oleh perwakilan rakyat dalam bentuk non-governmental organization dan PBB dalam bentuk intergovernmental organization agar kita bisa mengawasi adanya gun control dengan lebih baik. Kemudian juga dari segi non-governmental organization sendiri, banyak sekali advokasi group dari orang-orang yang ingin mengawasi gun control untuk memastikan bahwa kita tidak berada dalam bahaya meskipun beberapa dari kita memiliki senjata api untuk keperluan pribadi. Selain dari itu, isu yang dibahas dalam Miss Sloane ternyata gak cuma soal gun control. Indonesia beberapa kali disebut dan khususnya soal industri penjualan kelapa sawit kepada negara-negara yang membutuhkan ekspor kelapa sawit dan beberapa diantaranya adalah negara-negara Eropa. Meskipun tidak disebutkan langsung dalam Miss Sloane bahwa Indonesia memiliki kegiatan impor-ekspor minyak kelapa sawit kepada negara-negara Eropa, masalah impor kelapa sawit Indonesia itu erat kaitannya dengan salah satu badan PBB, yaitu UNEP atau United Nations Environmental Program, di mana di awal tahun 2019, lebih tepatnya di bulan Januari,
banyak negara-negara Eropa yang memutuskan untuk voting bahwa kita bakal melanggar impor kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia dengan tujuan memberhentikan deforestasi atau pengundulan hutan demi membuka lahan kelapa sawit baru. Nah, meskipun Miss Sloane dalam konteks ini adalah film yang dirilis tahun 2012, namun perdebatannya memang sudah berjalan sejak lama dan baru terrealisasikan di tahun 2019. Oh iya, dalam pembicaraan mereka tentang bagaimana mereka akan menyuap Sperling hingga ia akan berliburan ke Indonesia, sempat disebutkan bahwa mereka ingin organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization untuk mendukung usaha mereka hingga mereka bisa memberikan liburan gratis bagi Sperling. Tata kelola global. Saya percaya adanya aktor individu yang sekuat Elizabeth Sloane dalam hal ini sebagai seorang lobbyist benar-benar mengubah tatanan kelola global dalam sistem internasional yang kita punya sekarang. Mengapa? Karena banyak sekali kepentingan negara yang benar-benar dikontrol oleh beberapa orang-orang yang memang memiliki otoritas ini, dan jika mereka rasa negosiasi yang mereka miliki kurang essential dalam mencapai kepentingan mereka, maka peran lobbyist sangat berperan dalam hal ini, dan dengan itu aktor individu menjadi suatu aspek dari tata kelola global yang bisa kita perhatikan dari Sloane. Isu dari kepemilikan senjata api bagi perseorangan udah menjadi pembicaraan yang diangkat oleh masyarakat internasional, dan kemudian dipertanyakan, haruskah kita bikin legal atau haruskah kita bikin ilegal secara global? Mengingat baik penentuan legal maupun ilegalnya akan mempengaruhi banyak sekali sektor dalam kehidupan manusia, khususnya sekuritas. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan soal Miss Sloane dan hubungannya dengan ilmu-ilmu hubungan internasional yang kita pelajari. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube HI19, dan we'll see you next time.